Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sobat-sobat literasi. Kita bertemu kembali dalam channel akun YouTube Muhammad Sofa Asazili. Channel ini khusus menyediakan informasi soal dunia buku, dunia literasi, dan juga dunia tulis menulis. Jadi bagi teman-teman yang baru sampai di channel ini, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu channel ini. Tujuannya adalah agar teman-teman bisa memperoleh informasi-informasi terbaru terkait dunia literasi, dunia buku, dan juga terkait dengan buku yang sedang dan akan saya review di channel akun YouTube Muhammad Sofa Asazili ini. Terima kasih bila sudah mensubscribe. Selanjutnya di kesempatan pada sore hari ini saya akan mereview sebuah buku karya dari Asmar Mahardika yang berjudul Tuhan Singgah di Pelacuran. Buku ini yang akan saya review kepada teman-teman pada sore hari ini. Ya, buku ini terbitan dari Kreasi Wacana. Sudah buku lama sebenarnya ini, ia terbit tahun 2004. Nah, penulisnya Asmar Mahardika ini mengumpulkan beberapa cerita tentang para pelacur yang mereka kemudian melakukan pertobatan setelah mereka mengalami pengalaman yang sangat menggiriskan ya. Mereka masuk ke dalam dunia pelacuran, baik itu karena dijebak, baik itu karena mereka memang pernah mengalami masa yang kelam ketika mereka masih muda. Jadi ada 10 cerita yang ada di dalam buku ini yang mengisahkan tentang para pelacur yang mereka kemudian melakukan pertobatan. Salah satu yang menarik dari cerita yang ada di dalam buku ini adalah ketika salah seorang perempuan, di sini rata-rata mereka menggunakan, penulisnya menggunakan nama samaran ya, misalnya Bunga, Kasih, Kenanga, dan yang lainnya. Tapi kisah ini diambil dari kisah nyata beberapa pelacur, baik itu pelacur perempuan ataupun pelacur laki-laki atau gigolo istilahnya, dan juga para waria. Jadi ada beberapa kisah waria juga yang di sini ya. Dari 10 itu dibagi menjadi beberapa kisah. Ada yang mewakili mereka dari kalangan pelacur perempuan, kemudian juga ada mereka yang mewakili dari gigolo, kemudian juga dari waria. Sangat mengasihkan ketika membaca buku ini karena ini adalah kisah nyata 10 orang pelacur yang pengalaman mereka ketika terjun ke dalam dunia lendir itu membuat pembaca itu merasa terharu ya, bagaimana mereka terjun ke dalam dunia pelacuran ini. Jadi menurut penulis ini ada beberapa sebab, ada beberapa faktor mengapa perempuan ataupun laki-laki mereka terjun ke dalam dunia pelacuran. Salah satunya adalah karena faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini yang sepertinya membuat kalangan perempuan ataupun laki-laki itu ingin mereka terjun ke dalam dunia pelacuran. Dan yang menarik dari kisah ini adalah salah seorang perempuan, disebut namanya di sini nama samaran Kasih. Dia keperawanannya hilang. Dia awalnya model ya, modeling. Kemudian dia dilukis oleh salah seorang pelukis yang pelukis itu bisa melakukan apa saja terhadap ia sebagai seorang model, dan perempuan ini membuat dia kemudian jatuh cinta kepada pelukis itu. Sayangnya pelukis tersebut kemudian pergi dan membuat si cewek ini termotivasi untuk mencari kenikmatan di luar. Nah, sehingga ketika ia bertemu dengan salah seorang pelukis lain yang memang memiliki hasrat yang berbeda dengan pelukis yang pertama ia temui. Nah, pelukis yang kedua ini kemudian menikahi si perempuan ini. Sayangnya meskipun sudah menikah dengan pelukis yang kedua ini membiarkan istrinya itu untuk tetap menikmati kehidupan sebelum ia menikah. Misalnya dia menjual dirinya, dia tidak melarang karena ada perjanjian seperti itu dengan si perempuan, antara pelukis dengan si perempuan itu. Nah, tobatnya pelacur perempuan ini, istrinya itu, setelah ia mengetahui bahwa setiap ia pulang malam dia
mengintip suaminya yang sedang sholat tahajud, memohonkan doa supaya istrinya itu berhenti dari melakukan aktivitas seksual di luar pernikahan. Ini yang kemudian membuat pelacur perempuan itu tobat dan keluar dari dunia lendir yang membuat hidupnya itu jadi banyak dosa. Itu kisah yang pertama. Sedangkan kisah yang kedua adalah bagaimana seorang model itu terjebak di dalam sebuah rumah produksi yang membuat ia terpaksa harus menjadi seorang pelacur, dan pacarnya juga dipaksa untuk menjadi seorang gigolo dikarenakan ia dijebak, diberi minumannya, diberi obat perangsang, sehingga keduanya melakukan hubungan seksual, hubungan badan yang tanpa ia sadari, tanpa keduanya sadari bahwa hubungan badan yang mereka lakukan itu ternyata direkam oleh pihak dari rumah produksi tersebut. Video itu kemudian hendak disebarkan apabila si cewek dan si pacarnya itu tidak mau mengikuti kemauan dari produser dari rumah produksi tersebut, sehingga ia mau mengikuti kemauan dari produser tersebut. Ia menjadi pelacur, sedangkan pacarnya juga menjadi gigolo, memuaskan semua orang, dan keuntungan yang didapat dari melakukan hubungan badan itu diambil oleh produser tersebut. Ini motif beberapa orang yang terjun dalam dunia pelacuran. Jadi ada beberapa motif yang disebutkan oleh penulis ini. Yang pertama karena motif ekonomi. Orang ingin hidup dan tampil mewah, tampil bagus dengan barang-barang branded dan juga barang-barang mewah, sehingga mereka termotivasi untuk memperoleh barang itu dengan cara yang pintas, yakni dengan cara menjadi pelacur. Yang kedua, faktor psikologis. Jadi ketika kumpul dengan orang-orang yang berprofesi sebagai seorang pelacur, maka kemungkinan untuk terjun ke dalam dunia itu juga bisa menjadi ada. Itu yang kedua, faktor psikologis. Yang ketiga, itu faktor sosial ya. Nah, ini faktor sosial juga mempengaruhi terhadap orang-orang yang terjun dalam dunia politik. Namun intinya buku ini menjelaskan bahwa dimanapun para pelacur itu ada, baik itu pelacur laki-laki ataupun pelacur perempuan, gigolo ya, atau pelacur perempuan, mereka masih mempunyai peluang untuk kembali ke jalan yang benar. Buku ini mengisahkan tentang 10 pelacur, baik itu dari kalangan laki-laki dan perempuan dan waria, yang mereka kemudian bertobat dikarenakan mengalami suatu pengalaman yang itu berhubungan langsung dengan kesadaran mereka. Jadi intinya di buku ini menjelaskan bahwa banyak jalan menjadi pelacur dan banyak jalan pula untuk menemui Tuhan, dan Tuhan tidak akan meninggalkan hambanya itu seorang diri. Meskipun ada di dalam dunia pelacuran sekalipun, Tuhan masih tetap akan selalu memperhatikan hambanya yang ada di dalam lembah hitam tersebut. Inilah buku yang sangat menarik dan saya rekomendasikan buat teman-teman penggiat literasi di seluruh tanah air, agar teman-teman juga bisa membaca ini, agar bisa mengetahui dan bisa memahami bagaimana kondisi batin dari para pelacur yang mereka terjun ke dalam dunia pelacuran dikarenakan bukan karena motif pribadi, tapi ada juga yang karena motif ekonomi, ada juga yang karena motif psikologi, faktor psikologi, ada pula yang faktor sosial. Nah, ini yang perlu diketahui oleh teman-teman penggiat literasi di seluruh tanah air. Buku karya Asmar Mahardika, Tuhan Singgah di Pelacuran, Perjalanan Spiritual Para Penjajah Cinta. 10 kisah dalam buku ini layak untuk dijadikan sebuah pengalaman bagi teman-teman untuk menghargai pelacur, karena mereka juga manusia. Ini agar tidak terjadi lagi penghinaan-penghinaan terhadap profesi orang, meskipun ia seorang lonte sekalipun, agar kita bisa memberikan ruang bagi mereka untuk melakukan pertobatan. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.